Assalamualaikum Ustazah Halimah Ledrus yang ngangenin. Memang kita semua kangen sama Ustazah Halimah nih ya. Alhamdulillah. Ustazah, saya mau tanya tentang menjamak sholat. Nah, ini lagi berkaitan dengan menjamak sholat. Ketika dalam perjalanan, apakah diperbolehkan jarak misalnya Jakarta Bogor? Jakarta Bogor itu paling 50 kilo, Iya. 40 kilo, Iya. sampai kalau jauh 60 kilo ya. Iya. Jaraknya itu marhalatain. Marhalatain itu 2 marhalah atau 16 farsakh, dan itu adalah seukuran 2 kali pemberhentiannya unta di zaman Nabi Muhammad alaihi wasallam. Marhalatain, 2 kali pemberhentian. Dan itu kalau dihitung secara jarak kilometer pada zaman tersebut dibandingkan dengan sekarang, para ulama banyak menghitungnya dengan 82 kilometer. 82 km. Iya. Jarak tempuh ya. Jarak tempuh dari rumah, terhitung dari keluar rumah ya. Terhitung dari keluar rumah, bukan dari keluar kota. Jadi bukan dari kalau di Jakarta berarti bukan dari Pondok Gede Iya, gitu ya, bukan dari tapi tol dari gitu rumah. kan ya, dari rumah kita keluar. Dari rumah kita keluar. Nah, itu kalau sudah mencapai jaraknya 82 km baru dia diperbolehkan untuk menjamak sholat hanya ketika sudah keluar dari kota. Jadi kalau masih di dalam rumah atau masih di dalam kota Jakarta masih belum boleh mengerjakan jamaknya tersebut. Tapi kalau udah keluar asal baru Pondok Gede aja udah boleh. Karena Pondok Gede kan masuknya Bekasi tuh. Iya. Nah, itu baru Pondok Gede aja udah boleh mengerjakan jamaknya dengan syarat perjalanan yang akan ditempuh mencapai 82 km atau lebih. Iya. Kalau Jakarta Bogor saya kira belum sampai ya. Iya, belum, Mungkin ya. Jakarta Cikampek, Jakarta Bandung paling udah dekat lebih mungkin ya. Puncak Pas ke sana lagi mungkin ya. Puncak Iya. Pas atau Bandung bahkan lebih jauh lagi ya. Sekarang kan gampang nih, bisa lihat dari Google Map Iya, ya, iya, itu betul. berapa jarak yang diperlukan Iya, gitu betul. untuk sampai ke sana. Jadi banyak ada orang yang menyangka pokoknya keluar kota bisa jamak. Nah ini, enggak. jadi nggak semua keluar kota bisa jamak. Enggak, Jadi harus ada batasan safaran tawilan itu tadi Iya, ya persyaratannya ya. Jadi- Dan mubahan juga Iya. perjalanannya yang memang diperbolehkan. Iya. Kalau misalnya mau sesuatu hal yang nggak boleh, Iya. misalnya anak muda nih jalan-jalan mau pacaran, ya itu nggak boleh itu ya. Iya, iya. Apalagi kalau misalkan pergi ke daerah yang memang lebih dari 83 tahun tapi tujuannya 82 kilo. 82 Iya. kilo. Tujuannya misalnya mau ada suatu maksiat misalnya, itu Iya. juga nggak boleh juga Nggak berarti boleh Ustazah ya. juga, iya. Ah, iya, baik. Nih hati-hati juga nih yang suka bepergian, lihat jarak tempuh kalau Lihat mau jarak dijamak, tempuh, jangan betul. sampai asal Jangan asal aja, Jangan asal asal. keluar kota gitu kan. betul. Apalagi belum keluar kota ya, masih baru ke Tanah Abang aja udah Iya, dijamak. kadang-kadang Itu yang suka bahaya. lupa begitu ya. Mudah-mudahan enggak lah. Sekarang lebih baik itu semuanya Iya, ya. insya Allah. Sebab Masya Nabi Allah. Muhammad bilang menjamak bi ghairi udrin faqad atababan min abwabil kabair. Siapa yang suka menjamak-jamak sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia sudah mendatangi salah satu dari pintu-pintu dosa besar. Dan Allah bilang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, celaka orang yang sholat, mereka sholat akan tetapi mereka menyia-nyiakan sholatnya. Ya, Sayyidina Ibn Abbas mengatakan alladzina yuqaddimuna shalah ila ghairi waqtiha au yuakhirunaha ila ghairi waqtiha. Orang yang suka memajukan sholat min ghairi waqtiha sebelum datang waktunya atau mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Itu adalah orang yang tergolong sahun yang dimaksud Iya. oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, apalagi sekarang sudah ada aplikasi, jadi kita bisa cek Iya, jarak bisa tempuh cek jarak ke tujuan, tempuh. berapa kilonya, Betul. kemudian alhamdulillah jadi bisa memudahkan kita ya. Iya. Jamak apa enggak nih gitu ya. Baik. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya juga nggak menyebutkan nama nih. Assalamualaikum Ustazah, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberi keberkahan dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Ustazah, bagaimana pendapat Ustazah jika seorang wanita menikah dengan laki-laki, setelah menikah pisah rumah? Terjadi seperti itu karena wanitanya ini masih kuliah dan belum mau berhubungan badan, tapi keduanya udah saling suka. Sementara si laki-lakinya juga belum punya rumah. Boleh nggak tuh di dalam agama? Dan mohon arahannya Ustazah, sebaiknya menikah sekarang atau setelah kuliah saja baru menikah? Oh, mungkin ini baru berencana nih Ustazah. Baru berencana akan menikah akan ya, menikah. tapi nanti kalaupun menikah juga nggak akan tinggal bersama iya. dan nggak mau berhubungan intim Iya, dulu gitu iya. ya. Itu gimana nih Ustazah? Sebaiknya bagaimana? Nggak apa-apa, boleh-boleh aja sih. Saran saya memang menikah aja dulu daripada terjadi hal-hal yang diinginkan.
begitu kan, daripada terjadi fitnah ya. Udah sama-sama dekat, keluarga udah sama-sama setuju, cuman sekolahnya belum selesai, misalnya begitu. Ya udah kalau gitu nikah aja dulu. Akad nikah dihadiri keluarga besar, misalnya begitu kan. Tinggalnya masing-masing nggak jadi masalah. Iya. Tinggalnya masing-masing nggak jadi masalah. Dan kalau masalah untuk urusan berhubungan intim nggak langsung saat itu, atau nggak tunggu beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun bahkan mungkin, ya itu kesepakatan aja sih antara kedua belah pihak ya. Sebab ketika sudah menikah, nah itu kan maka istri tersebut itu kan berada dalam haknya suami. Nah urusan yang seperti ini tergantung dari pihak suaminya, apakah dia mau menunggu atau enggak. Dan kalaupun misalnya suami udah bilang oke, nggak apa-apa, kita menikah tinggal masing-masing, dan kita nggak berhubungan intim dulu selama 1 tahun sampai kamu lulus kuliah misalnya gitu, atau sampai saya dapat rumah. Tapi ternyata di tengah-tengah tahun, ya itu tadi ya, ada terjadi hal yang diinginkan, sampai kemudian sang suami tersebut meminta misalnya kepada istrinya, maka istri tersebut harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Iya. Baik, itu tinggal perjanjian kedua belah pihak kesepakatan dan ya dibuat persetujuan aja lah antara keduanya gitu. Yang kayak gimana enaknya. Ya, tentunya kalau dikasih pilihan dan memang keduanya sudah tidak ada halangan untuk menikah, silakan menikah meskipun setelah itu berpisah ya. Nah, selanjutnya tinggal diatur polanya. Ini masing-masing selera berarti, masing-masing kesepakatan ya. Silahkan aja. Silahkan diatur. Biasanya setelah menikah ada program yang berbeda. Nah, gitu. Kawin dulu aja deh. Iya, gitu. betul. Jadi kedepannya silahkan bicarakan. Iya, pasti yang dengerin program ini juga banyak jombloawati. Mudah-mudahan mendapatkan jombloan yang soleh juga ya. Jadi artinya berikan jalan mudah nih, gimana caranya supaya kuliahnya beres, rezekinya datang nih, mudah-mudahan semuanya Allah limpahkan banyak kemudahan, amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya ini banyak yang tidak menyebutkan nama nih yang lewat WhatsApp di 0817195955. Ustazah, kesayangan yang disayangi oleh Allah dan kekasihnya, Masya Allah. Izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan perasaan iri kepada kakak-kakak yang lain karena merasa mereka tidak lebih banyak dosa kepada orang tuanya ketimbang saya nih Ustazah sama suami yang selama ini ngurusin orang tua yang sudah lanjut. Kemudian yang kadang kami ini sampai kurang adab atau akhlak karena harus banyak sekali sabar dalam segala hal. Syukran Ustazah, dan semoga Ustazah selalu dalam lindungan Allah. Ya, jadi ini ada adek ngurusin orang tuanya, ya, dia sama suaminya, gitu kan, dikasih sama Allah. Bisa ngurusin orang tua. Dia iri sama kakak-kakaknya yang nggak ngurusin orang tuanya. Nah ini luar biasa banget ya. Kamu terbalik-balik ngelihatnya ini ya. Bahwa bisa ngurusin orang tua itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa besarnya dari Allah SWT, dan itu adalah karunia yang banyak diidam-idamkan oleh anak-anak yang sudah tidak lagi memiliki orang tua. Betul. Ya, termasuk saya nada ini kan betul, udah nggak punya keduanya ya, sudah nggak ada keduanya, dan tentu aja kalau bisa lihat orang bisa ngurusin orang tua itu iri yang luar biasa, betul, ya betul. Salah satu hal yang saya syukuri dari berkah corona kemarin itu juga karena Alhamdulillah dari sisi saya bahwa pada waktu terjadi corona di bulan awal-awal Ramadan kemarin itu umi saya sakit, dan alhamdulillah berkahnya corona saya jadi bisa punya kesempatan untuk bisa merawat ibu saya, dan itu adalah sebuah karunia yang indah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan saya gitu. Jadi kamu lihatnya harus dengan pandangan yang lain, Dek. Alhamdulillah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merawat ibu kamu di saat-saat hidupnya, dan tentu saja kalau lihat kamunya sudah menikah dan punya banyak kakak-kakak, artinya ini kan orang tuanya sudah tua ya. Yang Nabi Muhammad mengatakan bahwa man adrak abawai au ahaduhuma fi kibarihima, siapa yang mendapati orang tuanya di masa tuanya atau salah satunya, dan keduanya atau salah satunya tersebut tidak menjadikan dia masuk neraka, maka dia akan terhalang dari rahmatnya Allah. Artinya sangat mudah sekali bagimu untuk mendapatkan karunia dari Allah SWT, maka syukurilah
gitu. Dia bilangnya karena banyak dosa. Iya. Ya kamu mestinya bisa ngelihat sebaliknya. Iya. Kamu lebih punya banyak pahala Betul. dibandingkan dengan kakak kamu Betul, gitu. betul. Jadi si yang bertanya ini merasa bahwa ketika ngurusin orang tua yang sudah lanjut, banyak sikap atau ucapan atau mungkin perbuatan yang kadang mungkin membuat orang tuanya tersakiti gitu loh dengan sikapnya. Jadi sering berinteraksi dengan orang tua yang ngurusin, diuji kesabaran, Iya. dan merasa bahwa aduh kayaknya enak jadi dia nggak ngurusin, dia nggak harus mengalami Nggak atau ngadepin. ngadepin nih yang seperti ini. Iya. Karena ternyata kesabaran itu emas ya. Iya, Kesabaran betul. ya, orang tua dan ya. menurut saya ya, setiap kali kamu datang misalnya rasa tidak sabar mengurusi orang tua kamu mesti ingat bahwa orang tua kamu dulu begitu sabarnya ngurusin Betul. kamu di masa kecil, Iya, gitu kan. Orang tua kamu sampai kejar-kejar kamu loh, Iya, mau ngasih betul. makan, Betul. gitu kan. Dan di masa-masa sekarang bagaimana cara kamu untuk membalas kebaikan orang Iya, tua kamu, gitu. Betul. Jadi dua hal nih yang kita dapat dari Ustazah Halimah sore hari ini, bahwa beruntung ketika ada seseorang yang bisa banyak waktu dengan orang tua dan Betul, melayani, betul. punya kesempatan itu adalah Itu karunia satu besar betul. dari Allah, seperti pintu surga yang dibuka di hadapanmu. Betul. Sangat mudah sekali untuk kamu masuki, Iya. gitu ya. Setiap kali kamu merasa nggak sabar ngadepin orang tua dan lain sebagainya, gitu ya, kamu inget-inget aja bagaimana orang tua kamu memperlakukan kamu dengan penuh cinta, penuh kasih sayang di masa-masa kecil kamu. Itu satu. Kemudian yang kedua, diinget-inget betapa sangat besarnya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagimu, gitu. Kamu disuruh ibadah besar-besar, Iya. kan Betul. susah juga mau suruh tahajud tiap Betul. malam, Belum tentu bangun juga ratusan tiap rakaat, malam. belum tentu Betul. bangun. Suruh puasa lapar, gitu kan ya. Nah itu ada orang tua sebagai saranamu untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan peluang tersebut, peluang emas yang Allah Iya, Subhanahu wa taala betul. berikan dalam kehidupan Iya, kamu. karena berapa banyak orang di luar sana yang orang tuanya udah nggak ada, Yang udah nggak ada. udah bingung lagi nih mau Betul, bagaimana cara bentuk betul. baktinya. Ini udah Iya. udah ada kesempatan, Ada udah di depan. kesempatannya dipakai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tinggal kamu kerjakan dengan yang sebaik-baiknya. Iya. Kalau kamu lagi dalam keadaan benar-benar sulit untuk bisa mengendalikan hati dengan kesabaran, minta sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah, mampukan saya untuk berbakti kepada orang tua saya, ya Allah, mampukan saya agar bisa masuk surgamu lewat jalan saya bakti kepada orang tua, lewat jalan ngurusi orang tua. Itu karunianya yang sangat besar sekali, dan dijanjikan. Nabi Muhammad menjanjikan, kata Nabi Muhammad, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kamu dengan orang tua, nanti kamu akan mendapati anak-anak kamu berbakti padamu. Iya, mudah-mudahan kita Dibayar semakin- tunai Betul, di dunia. di dunia sebelum akhirat. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan semua kita yang masih punya orang tua, ayo deh kejar gimana cari dapat ridhonya orang tua. Mudah-mudahan Allah juga banyak kasih ridhonya buat kita, dan yang sudah ngurusin orang tua, iya banyakin sabarnya, karena balik lagi